Nabi beliau yang langsung menyembelih, Pak. Ketika itu kok dapat awak berdoa, ya Allah, Engkau perbaiki jasad dan rohku, roh badanku. Awak kau hidupkan dua komponen kau, Pak. Roh dengan jasad. Ini dua tu yang bergerak, Pak. Jadi hewan sama, Pak. Ketika dibantai, roh tu tajam tu, Pak. Awak membuktikan sebuah kematian, Pak. Ini disebut dengan tasawuf batini. Itu makanya Pak, kok dapat yang membantai itu memang orang yang bersangkutan, Pak. Menyangkut dengan hak badan, Pak. Awak meminta kepada Allah, ya Allah, setahun ambo pakai roh yang engkau lengketkan ke tubuh kasar ambo. Berilah aku hidayah, baik dari gerak jasad maupun gerak batin. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama sembahyang, Pak. Allahu Akbar. Tentu seluruh gerakku awak pahami idealnya, Pak. Makanya sembahyang solat yang kita lakukan, Pak, yang di masjid kok formalitasnya, Pak. Kalau ingin Bapak lebih tajam di rumah, Pak. Bangun malam-malam cobalah. Itu baru kau, Pak. Sama dengan korban tu, Pak. Sekali dalam setahun minta. Awak boleh, Pak Bapak, menjadikan korban ikut tolak bencana. Cuba negara, Pak, menyebarkan hewan korban di seluruh tempat. Pada tahun ini kita berkorban memohon kepada Allah dilindungi dari segala bencana. Tapi awak memahami korbanku hanya bersifat sosial. Sosial itu yang menonjol, Pak. Sosial itu yang menonjol. Apa-apa kalau sakit, tidak dua sehat-sehat, Pak. Cuba dengan korban, Pak. Potong kambing, minta kepada Allah, ya Allah, pindahkan penyakit ambo kepada hewan, pengganti nyawa ambo. Yang punya roh kan beliau, Pak. Roh itu bukan Tuhan, Pak. Awak boleh berniat, ya Allah, saya berkorban pada tahun ini, semoga engkau berikan pahalanya kepada seluruh masyarakat. Kami seluruh di komplek ini terjaga, terpelihara dari bencana. Ya, itu tidak menyimpang dari maqasid syariah, prinsip-prinsip hukum agama. Sebab Pak Bapak, kalau diselusuri ke belakang, Nabi Adam korban beliau harus terbuang sudah ke dunia ketika masalah. Malaikat bersimpu di hadapan Allah, apa pengorbanan beliau? Engkau bangun sebuah masjid di Baitul Ma'mur, Jati. Ketika Qabil dengan Habil melakukan sesuatu yang bersifat keduniaan, itu dicelah oleh Allah. Kalian berebut-rebut dunia. Sekarang saya minta kalian berkorban kepada aku, kata Allah. Mulai korban, Pak. Korban itu takarrub ilallah. Mendekatkan diri kepada Allah. Mintalah, Pak. Kata hadis Nabi, ma min abdin yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kalau seandainya hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil. Nawafil itu fleksibel, Pak. Baik sembahyang sunat, baik dengan zikir, membaca Al-Quran, kemudian yang lain-lain termasuk korban, maka hatta uhibbahu, sampai aku mencintai dia. Apa-apa kalau ingin sayang Allah tu ke awak, apa-apa, maka dekatkan diri dengan nawafil. Yang tadi tu, Pak. Yang sifatnya ziyadah, tambah ibadah. Ibadah plus ibadah tambahan. Bukan yang formalitas, Pak. Ini formalitas namanya, Pak. Tambah yang nawafil. Hatta, kata Allah, uhibbahu, sampai aku mencintai dia. Nabi itu dapatnya, Pak. Fa iza ahbabtuhu, kalau ambo lah mencintai beliau, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tadi, kuntu sam'ahu wa basarahu wa rijlahu, maka seluruh anggota tubuhnya itu
Aku berada di situ, kata Allah. Nuagia hidayah seluruhnya, Pak. Dia kasih hidayah. Itu makanya apa yang tak terpikir di awak, Pak. Orang kadang-kadang, Pak, maaf kata, lancar aja dia berbuat dosa. Kita berpikir panjang, Pak. Awak kalau mau dia itu biar lain tak. Itu dia, Pak. Allah berada di anggota tubuh kita, Pak, dalam bentuk hidayah. Dalam bentuk hidayah. Jadi, Pak Bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, ini sekedar memperbanyak pendalaman kita tentang masalah korban. Semoga awak yang tak sanggup melakukan korban di hari ini ataupun selama ini belum sempat kerana tak ada uang, semoga awak dapat pahala juga. Amin. Bagi yang sempat melakukan korban, awak menitipkan pesan. Yang tak ikut kau dia jualah hendaknya pahala oleh Allah. Awak dilindungi juga. Beliau yang memancing, Pak, kepada Allah. Kami yang mewakili. Mazhab Syafi'i mengatakan fardu kifayah.